بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشهيد بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدار آمين. وما زلنا في حرف الحاء. قال: الحب في الله والبغض في الله من أفضل الأعمال. Masih di huruf ha daripada jawami kalamihi sallallahu alaihi wasallam, daripada kumpulan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pendek namun mengandung arti yang sangat dalam, dan dimulai dengan huruf ha, yang mana di malam Selasa yang telah lewat telah dibacakan disampaikan satu hadis, yaitu hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, yang mana ulama mengomentari bahwasanya itu tidak termasuk dari sabda Rasul, tapi adalah perkataan para ulama saja. Lalu selanjutnya, al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi min afdalil a'mali. Bermula cinta al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Bermula cinta semata-mata karena Allah. Wal bughdu, dan benci fillahi semata-mata karena Allah. Afdalul a'mali, maka termasuk daripada paling afdalnya, paling utamanya al-a'mal, yaitu perbuatan. Al-hubbu fillah, bermula cinta fillahi semata-mata karena Allah. Fi zatillahi, ay fi zatillahi, la li syawbi riya'in wala hawa. Cinta semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena bungkusan dengan riya dilihat orang, wala hawa, bukan juga karena mengikutkan hawa nafsu. Wal bughdu fillahi min afdalil a'mali, dan adalah benci juga semata-mata karena Allah, maka ia min afdalil a'mal, di antara paling afdalnya amal, yaitu perbuatan-perbuatan. Famin afdalil a'mali ay yuhibba ar-rajulu lil iman wal irfan, la li hazzi nafsani ka isanin, wa ay yakrahu lil kufri wal isyan, la li idaihi lahu. Di antara paling afdalnya al-a'mal, itu perbuatan, ayyuhibbar rajulu, mencintai seseorang, lil imani, akan lil iman, karena keimanan, wal irfani, karena pengetahuan.
wala li hazzi nafsaniyin, bukan karena bagian daripada nafsu, ka ihsanin, seperti karena kebaikan dia lalu timbul sukanya kita kepada dia, bukan karena ketaatannya, bukan karena pengetahuannya. Wa ayyakrahuhu lil kufri wal isyan, dan kemudian membencinya kepada seseorang itu dikarenakan kekufuran dan kemaksiatan yang dia lakukan. La li izaihi lahu, bukan karena ia menyakiti kita lalu kita benci. Dan ini yang sering terjadi. Kita suka dengan seseorang dikarenakan kebaikannya dan benci kepada seseorang dikarenakan keburukan atau kejahatan yang dia lakukan kepada kita. Itu yang terjadi kepada kita. Jikalau ada orang baik, maka kita pun cinta sayang lawannya. Kenapa ikam ketujuh lawannya, menyukainya? Karena ia baik penolong aku. Sebaliknya, kalau orang itu berbuat buruk kepada kita, maka kita pun akan membencinya karena perbuatan buruk. Padahal cinta dan benci itu adalah dikarenakan ketaatan dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taat kepada Allah, maka kita pun cinta kepadanya. Kalau dia kena taat kepada Allah, maka kita pun juga membencinya. Apalagi sampai dia bermaksiat kepada Allah, maka kita benci. Bukan karena individunya atau orangnya, tapi karena perilaku yang dia lakukan dengan tidak taat atau dengan taatnya itu. Wa hadzal haditsu man tadabbara waqafa ala suluki tariqillahi wa fana'i saliki fillah. Dan hadis ini, kata ulama, barang siapa yang merenungkan akan hadis ini, maka ia akan berjalan di atas jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah diberikan kuncinya, cinta dan benci itu adalah patokannya, yaitu kalau orang itu taat kepada Allah kita cinta, kalau orang itu maksiat kepada Allah maka kita benci. Maka kita akan terus berjalan seperti itu menuju kepada Allah. Qala Ibn Ruslan fihi dalilun ala annahu yajibu ala an yakuna lirrajuli a'da'an yabghaduhum fillah kama yakunu lahu asdiqa yuhibbuhum fillah. Maka juga kata ulama, di sini setiap orang itu harus ada yang namanya yang dia cintai dan juga yang dia benci. Jadi setiap orang pasti ada. Tapi patokan cinta dan bencinya itu tadi adalah standarnya itu adalah karena cinta kepada Allah, bukan karena yang lain. Jadi ketika ada orang yang baik, rajin beribadah, taat kepada Allah, maka kita pun cinta dan suka kepadanya. Sebaliknya, jikalau dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka kita pun akan membenci kepada Allah. Jadi harus ada dan tetap ada yang namanya cinta dan benci kepada orang-orang itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, insyaallah hadis ini insyaallah kawaja diterapkannya. Cuman tinggal bagaimana patokannya kita dalam cinta dan benci kepada seseorang. Jangan karena faktor kebaikannya ataupun karena perbuatan yang menyakitkan dia kepada kita lalu timbul benci. Tapi patokan kita adalah karena cinta kepada Allah. Qala hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Hubbuka syai', bermula cintanya kamu kepada sesuatu, yu'mi wa yusimmu,
maka cinta kamu kepada sesuatu itu yu'mi, menjadikan buta, wa yusimmu, dan menjadikan tuli. Ini mesti kaitan dengan cinta tadi ya. Kalau tadi cintanya karena Allah, terus ketika kamu sudah cinta dengan sesuatu, lalu ini secara umum, apakah cintanya karena Allah atau cintanya bukan karena Allah. Tapi ketika yang jelas ketika kamu sudah cinta kepada sesuatu, maka itu menjadikan kamu apa? Yu'mi, buta. Buta bukan berarti mata kada melihat lagi kada. Mbahnya cinta dan seseorang lalu mata kada melihat lagi buta kada. Bukan, tapi buta itu apa? Kada melihat lagi keburukan orang nang dicintai itu. Itu buta. Biar dia nasihati orang tak aman sudah kata jualan bebinian, suka lawan bebinian, padahal bebinian ini aman bungas kada. Tapi karena inya sudah suka dipadahi menyawa, kenapa kau nyelawang itu? Kenapa gerang? Unda aja mendibari tuh. Berpikir-pikir tupang dulu. Kenapa nyawa jadi mau? Ini nasihat apa aja. Kalau sudah orang sudah cinta itu sulit untuk menerima nasihat. Buta sudah matanya, kada melihat lagi keburukannya. Ya. Napa-napa nang kada bagus, ya. Kada lagi terlihat. Biar bakorengan tetap aja pelihatnya itu adalah pacar nang ditempelakan. Bakunat kan apa, kada tahu urusannya, karena sudah cinta sudah menguasai. Tidak ada lagi yang namanya keburukan itu. Wa yusimmu, dan kemudian apa? Menuliakan. Tuli telinganya ini sudah kada mendengar lagi. Beliuran orang menasihati ini, bebuih muntung menasihati, kada dengarnya lagi. Tetap aja dengan cintanya dia. Fala tabsuru qabiha fi'lihi wa la tasma'u fihi nahyan 'asihin. Kada lagi melihat keburukan pada orang yang dicintai, dan lagi kada mendengar akan nasihat orang yang menasihati. Bal tara qabihahu hasanan wa tasma'u minhu al-jafa qawlan jamilan. Akan tetapi melihat kepada orang yang dicintainya itu semuanya bagus sudah. Bahkan masuk kategori juga cinta ini wa hada syamilun li mahabbatin nafsi, yaitu masuk juga kepada yang namanya cinta kepada diri sendiri. Ketika sudah cinta lawan dirinya, orang menasihati pun kada didengarnya lagi. Pokoknya yang didengarkannya nafsu dirinya aja. Seperti karena nak halus nang inya ketuju sesuatu dipadahi orang tua kada kawa. Karena nak halus sudah ketujuban lawan coklat. Ketujuban gulaan dipadahi jangan banyak makan coklat karena gigi kamu rusak. Ada tahu tetap ini kena amunnya kawa bersembunyi pada ketahuan. Dipadahi jangan banyak makan gulaan karena kencing manis ikam. Jadinya kada halus kencing manis lagi. Sekalinya kan sampai lawas kencing manis ada. Wah ini kada halus. Kada orang tua aja kencing manis. Orang anak halus pun juga kencing manis. Jadi penyakit wah ini kada berpilih. Ya. Kalau bahari penyakit itu berpilih. Orang sugih penyakitnya jantung. Kalau orang susah penyakitnya cukup gatalan aja cukup sudah bahari. Karena gatalan itu seraba obatnya CTM cukup aja sudah. Tapi kalau orang jantung larang. Wah ini kada pilih sugih kadakah sekalinya kena jua serangan jantung orang miskin. Takajud gara-gara mendengar hendak bawa obat larang pada serangan jantung lalu mati. Jadi itulah gambaran orang yang sudah jatuh cinta. Nah, cinta ini kayak apa kalau kita jadikan cinta itu hanya kepada Allah dan Rasulnya? Sebagaimana yang disebutkan telah lewat, ketika cinta kepada Rasulullah itu adalah sebagai
patokan untuk semuanya. Bahkan disebutkan Sayyidina Umar kemarin itu apa? Ketika mengatakan anta ahabba ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai kecuali diriku, bukan min nafsi. Lalu ujar Nabi, lah kamu harus mencintai aku sepenuhnya. Fala yara li nafsi fi'lan sayyi'an. Ketika sudah cinta lawan dirinya serongan, maka apa yang terjadi? Kada lagi perlihatnya buruk gawiannya serongan tah. Padahal orang madahkan kada bagus, tapi karena ia menganggap dirinya sudah bagus, cinta lawan dirinya serongan, maka semua yang terjadi pada dirinya pun adalah bagus. Itulah cinta. Maka memang kalau sudah bicara masalah cinta ini, apalagi cinta dengan bebinian, itu bisa-bisa menjadikan orang buta dan tuli. Bahkan akal sehat pun bisa hilang gara-gara cinta. Unzur qawla Sayyidina Yusuf alaihi salatu wassalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i. Nabi Yusuf yang mana seorang nabi pangkatnya, namun tetap beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, tidaklah aku membebaskan diriku daripada nafsu. Jadi untuk orang-orang yang cinta dengan diri sendiri, itu cinta terhadap cinta nafsu. Dan Nabi Yusuf sedang madahi, beliau juga mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratin bis-su'. Fal hubbu lazzatun tu'mi an ru'yati ghairil mahbub wa tusimmuhu an sama'il azli fihi. Maka cinta itu adalah suatu kenikmatan yang membutakan daripada melihat selain daripada orang yang dicintai. Jadi kada ada lagi kelihatan orang yang kada dicintai, yang ada hanya dicintainya saja. Nah, itu tadi hadisnya. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Selanjutnya al-harbu khid'atun. Ini hadisnya handap-handap ya. Kalau semalam satu hadis saja, satu pertemuan sampai Isya. Ini mungkin kita habiskan karena handap-handap aja hadisnya. Dan kalau hendak menghafali nyaman. Kalau mau menghafali, siapa tahu kena tuntung seolah jadi dai ilallah. Maka ini sebagai modal untuk dalam berdakwah, berceramah. Handap-handap aja awal menghafali hadis panjang kada kau kena, kalau pintar salah baik nak handap-handap aja hafali. Al-harbu khid'atun atau khud'atun, dua macam. Bermula perang itu adalah khid'atun atau khud'atun, tipu daya. Dan yang memang di dalam peperangan itu yang diutamakan adalah kayak apa, menipu atau menjebak musuh. Selama itu tidak melanggar kepada perjanjian, maka itu lebih diutamakan, supaya jangan sampai terjadi peperangan yang menimpa, yang membunuh kepada jiwa-jiwa. Maka bagaimana dengan tipu daya? Al-harbu khid'atun. Bermula perang itu adalah khid'ah, tipu daya. Jadi semakin pintar kita dalam menipu musuh, maka itu adalah suatu taktik yang memang dibolehkan dalam Al-Qur'an, dalam peperangan dalam Islam kita.
Jikalau memang dengan cara itu kau mengalahkan musuh, maka kada perlu perang, kada perlu sampai bunuh-bunuhan. Tinggal dijebak aja musuh atau kayak apa, maka ini salah satu cara dalam peperangan. Qala al-Askari arada bil hadis anna al-mumakkarata fil harbi anfa'u min at-ta'ni wad-darbi. Wal mithlu sa'ir idza lam taglib fahlub ay ikhda. Dan hadis ini memberikan faedah bahwasanya tipu daya di dalam peperangan itu lebih bermanfaat daripada membunuh dengan cara menikam ataupun dengan cara memukul. Selama kada melakukan pembunuhan, cukup dengan tipuan, maka lakukan tipuan. Makanya kan jenderal itu kada mesti harus kuat, yang penting pintar. Karena kalau cuma kuat aja tapi kada pintar, kalah lawan orang yang halus tapi pintar. Tapi kalau seandainya sudah kuat pimpinannya, jenderalnya kuat, kemudian pintar pulang dalam mengatur strategi berperang melawan musuh, oh ini sangat ditakuti. Kita dulu punya jenderal atau patih yang terkenal Gajah Mada, yang mana lawas-kelawasan Gajah Mada dijadikan tapih, jadilah gajah duduk. Yohan kan kelawasan perang lalu jadi gajah duduk sini. Ini dulu terkenal seorang patih yang sangat pintar dalam mengatur peperang, mengatur tentara dalam menghadapi musuh. Sehingga sampai kerajaan Majapahit diceritakan dalam sejarah itu kau menguasai Nusantara. Indonesia itu disebut Nusantara, dan kemudian sampai kepada pulau Filipina, Mindanao dan lain-lain itu masuk wilayah Nusantara. Tapi kemudian setelah mati maka kemudian pecah. Nah, itu terkenal dulu Gajah Mada. Walaupun mungkin sejarahnya kita kada tahu wujud, tapi kalau pernah belajar, pernah duduk di sekolah, maka tahu yang namanya Patih Gajah Mada. Jenderal Sudirman yang menggerakkan peperangan 10 November di Surabaya, sehingga dikenallah Hari Pahlawan dengan hari 10 November. Dan Jenderal Sudirman itu diceritakan beliau itu sudah sakit sidin, kemana-mana diangkut pakai apa ngarannya tandu kemana-mana. Tapi itu ditakuti oleh musuh, padahal beliau sudah kada kawal lagi berjalan, cuman otak beliau itu yang ditakuti. Cerdasnya beliau bagaimana mengatur pasukan untuk melawan tentara musuh itu. Dan begitu juga jenderal-jenderal yang lain itu rata-rata memang pintar. Karena ada mungkin jadi jenderal kecuali memang pintar. Walaupun pintarnya pintar apa kita kada tahu, mungkin pintar menyuap bisa juga jadi jenderal, wallah alam. Tapi yang jelas dia pintar. Nah, jadi kalau misalnya bisa terbiasa ketujuh membunguli orang, ini kau dijadikan sebagai jenderal. Ini kan subhanallah, kadang-kadang orang yang ketujuh membunguli mengakali orang, ini kau dimanfaatkan tapi diarahkan kepada yang bujur. Seperti dalam peperangan ini perlu orang-orang yang pintar mengakal itu, nang kisah pura-pura mati kau kayaknya bisa berlakon itu, atau pokoknya nang bisa kau dengan seorangan aja kau mengalahkan orang banyak, itu cerdas berarti. Dan itu nang diperlukan dalam peperangan, bukan hanya kekuatan aja ya. Wal masalu sa'ir, dan ada satu peribahasa yang bunyinya apa? Idza lam taglib fakhlub, apabila kamu kada kawa mengalahkan orang nang kuat, maka carilah tipu daya supaya nya kalah. Apakah lahilon orang nang ganal awak seorang halus kayak apa? Kada mungkin kalau secara tenaga, cari akal supaya nya kalah kayak apa? Greteki. Amun kau bebarak. Ya carilah cara, pokoknya entah dengan ditipu, entah dengan diulu-ulu, entah kayak apa, supaya
kita kau mengalahkan tanpa harus mengeluarkan tenaga. Sebab kalau menandingi tenaganya kadang mungkin kalau orang nenggana di ulun ini termasuk ketujuan menonton apa MMA. Ada petinju kita orang Muslim, orang Dagestan itu. Siapa yang terkenal itu? Khabib Nurmagomedov. Mungkin ada orang Kalimantan juga pengaran sebagai kelihatan kayak Rusia juga karena siapakah tambah dop di belakang. Khabib Nurmagomedov itu lihat awaknya kada ganal. Dibandingkan musuhnya nang gana-gana. Musuhnya bertato, inya bersih awaknya, tapi cerdas. Dan juga memang tentu latihan ya. Kekuatan ada juga memang latihannya, tapi dia lebih dalam segi otak itu nang lebih. Dan itu diakui oleh orang-orang yang menyaksikan dalam dunia pertinjuan itu. Kayak apa ya cara mengalahkan itu bukannya semata-mata dengan otot tapi juga dengan kecerdikan. Nah, ini yang diperlukan bagi orang-orang yang ingin berperang, harus memiliki kecerdasan. Ya untungnya kita ini kada perang, jadi ya amun kada cerdas-cerdas juga kada apa-apa lah. Sebab kalau kita kada cerdas kita nang dipunguli orang. Jadi harus punya taktik dalam peperangan itu. Dan taktik itu selama itu tidak bertentangan dengan kesepakatan perjanjian, maka itu kada apa-apa. Mungkin kalau di luar perang kada boleh, tapi dalam peperangan itu dibolehkan. Kemudian hadis yang selanjutnya, al-hasabu al-malu wal-karamu wat-taqwa. Bermula hasab itu kedudukan yang terhormat. Al-hasab itu kedudukan yang mulia atau terhormat, atau kedudukan dari keturunan yang mulia. Itu sumbernya adalah al-mal, harta. Jikalau ingin mendapat kemuliaan, maka harus dulu bisi harta. Ini untuk ukuran dunianya ya. Itu asy-syai'ul ladzi yakunu al-mar'u 'aziman 'inda an-nas huwa al-mal. Seseorang yang akan dianggap mulia di kalangan manusia itu adalah harta. Jikalau kada berharta, biar alim kada tapi dihormati orang. Tapi kalau ini sugih walaupun kada alim, maka nang mencium tangannya lebih banyak daripada orang yang alim. Apalagi kalau sugih berbaju gamis, bebolang, bersorban, turun di mobil nang bagus, itu orang memberatkan. Berbagi duit pulang situ. Allah. Memang duit ini luar biasa pengaruhnya. Ya, semalam sudah kita kisahkan apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Tapi kadang-kala kita menghindari dunia, pasti ada dunia. Ya. Nah, di sini bilang al-hasabu, yaitu tadi keturunan yang terhormat atau kedudukan yang terhormat, maka itu adalah al-mal dengan harta. Wal karamu, dan sedangkan karam itu kemuliaan, kedermawanan, itu adalah at-taqwa. Ay annal muradu innal ghaniyya ya'zumu ma la ya'zumu al-hasab. Faka'annahu la hasaba ila al-mal wa innal karima huwa al-muttaqi la man yajudu bimalihi wa yukhatiru binafsihi liyu'adda jawadan syuja'an. Jadi maksud dari hadis ini kata ulama, sesungguhnya kekayaan itu mengagungkan sesuatu yang kada agung di kalangan orang-orang lain. Dengan kekayaan yang asalnya kada mulia jadi akan mulia. Orang yang punya keturunan bagus tapi kada sugih, lalu ada orang keturunannya biasa-biasa saja tapi sugih, maka yang sugih ini lebih dihormati, lebih dimuliakan daripada orang yang keturunannya mulia. Ini standar manusia. Wal karamu, adapun dermawan. Di sini dermawan itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang cuman membagikan hartanya.
Mungkin memang di kalangan manusia dikatakan dermawan, berbagi ke sana kemari. Tapi kalau kerana ketakwaan maka belum dikatakan dermawan. Tapi yang namanya dermawan yaitu adalah al-muttaqi, orang yang bertakwa. La man yajudu bimalihi, bukan orang yang dermawan dengan hartanya, bukan itu. Itu memang standar manusia. Orang yang dermawan itu berbagi ke tujuh, itu dermawan. Tapi sebenarnya dermawan yang benar-benar itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian diberi Allah harta dan kemudian bisa membagi-bagikan hartanya untuk orang lain, sehingga gelar dermawan bukan hanya di mata manusia, tapi gelar dermawan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis lagi, hasbuka bis sihhati was salamati da'an qatilan libni adam. Cukup bagi engkau, hasbuka cukup bagi engkau, bisihati dengan sehat, wassalamati dan selamat, daan sebagai penyakit, qatilan yang membunuh, libni adam. Cukup pelajaran bagi kamu. Jadi hasbuk, cukup pelajaran bagi kamu apa? Sehat dan selamat itu adalah pembunuh, penyakit yang membunuh kepada anak manusia. Jadi maksudnya apa? Kamu hati-hati ketika dalam sehat, hati-hati. Ketika kamu selamat karena gangguan apapun, hati-hati. Sebab dua macam ini bisa menjadikan kita lalai dan lengah. Gara-gara sehat lalu kena ingat lagi bersyukur kepada Allah. Imbahnya garing hanya ingat kena. Gara-gara selamat terhindar karena gangguan aman, seperti sekarang kita ini kan selamat aman. Kadang kayak di Palestina yang mana mereka untuk makan itu sulit, untuk selamat menghindar daripada serbuan Israel laknatullah itu mungkin mereka juga sulit. Nah kita ini jangan sampai terlena dengan sehat kita dan juga dengan selamatnya kita. Dan qatilan itu penyakit yang membunuh libni Adam, terhadap anak-anak Adam itu manusia. Lianna dzalika yad'uhu ila al-gururi wa irtikabi syurur wa yurithuhu al-batar wal ujbu wa yansihi al-akhirah wa yuhabbibu ilaihi ad-dunya lima ya'lifu min asy-syahawat. Karena yang demikian yaitu sehat dan selamat itu menyeru atau mengajaknya kepada tertipu dan melakukan keburukan-keburukan. Kalau orang garing adalah lagi yang bermaksiat, jarang mana lagi orang garing itu sudah maksiat. Rata-rata orang sudah garing itu masya Allah pingkutannya tasbih lawan yasin. Walaupun dipingkuti benar aja dibaca kada itu urusan lain. Yang nyata dipingkuti dulu. Dia lagi orang menangis. Ucapannya kada lepas astagfirullah la ilaha illallah. Itu orang garing sudah. Nah tapi kalau sehat ini yang bahaya, kita malah ingat kada lawan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat. Yusabbibu yad'u ilal gururi wa irtikabi syurur wa yurithuhul batar wal ujub, dan memberikan mewariskan kepadanya apa? Sifat sombong dan ujub. Ini sugih pas sehat pulang, dia nang kada ingat-ingat berbuat maksiat, kada ingat-ingat babinian sekali gandeng 4 langsung. Sehat itu bisa menjadikan kita lupa. Makanya ada penyair itu mengatakan, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadah. Sesungguhnya masa muda, wal faragh dan kekosongan, kada ada kegiatan, seperti kada umpat belajar, kada umpat sekolah, kada umpat memondok, kada ada napa-napa, kosong, benyaman-nyaman aja, beramian aja. Wal jidah, kemudian pulang bisi harta. Nah ini yang merusak 3 macam: muda, sugih, poya-poya. Mati masuk surga kahandak gitu. Aman gitu seberataan bah.
Tiga macam kalau sudah terkumpul, anu, sugi, kosong, kada ada kegiatan, belajar kada, sekolah kada, beramian aja, maka ini kerusakan cagar muncul, hancur. Maka dalam kondisi sehat ini kita peringatan seperti kita ya, terutama ini karena yang pernah sakit itu kan merasakan kayak apa kada nyamannya sakit, maka mengingatkan kepada yang sehat. Cuman yang sehat ini kadang-kadang ada apa-apa, tampulu sehat, tampulu sehat. Kayak kita di pondok Bahari itu makan itu kada ingat-ingat. Ini karena merasakan sendiri, ya Allah, waktu ingat-ingat hari-hari di pondok pesantren itu. Nangaran di pondok pesantren kan makan terbatas. Pas dapat nyaman kada ingat-ingat. Pas ada nang madahi, ingat-ingat kalau pindah alah. Apa? Kan di dalam hadis itu namanya sulusun lit-ta'am wa sulusun lil-ma wa sulusun lit-tanaffus. Itu kalau saya tiga hadis ya, hadisnya. Sepertiga untuk nasi, sepertiga untuk banyu, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Itu standar kita makan. Jadi jangan 100% gak nasi aja, banyu kan kalau lagi masuk lewat banyu masuk. Saking kekenyangannya sudah sampai ke sini nasi, banyu hendak minum kayak apa? Enang mencek. Ini kada ingat-ingat ngarannya. Sepertiga untuk nasi, makanan, sepertiga untuk banyu, kemudian sepertiga kesan bahinak juga pulang. Karena kalau kekanyangan mana hibak makanan, hibak banyu, bahinak kada kau pulang. Tapi ada aja jawabannya, kada ada jauh orang mati kekanyangannya. Itu pondokan, pondokan. Ke anak-anak pondok maksudnya. Selalu ada, pokoknya yang penting kanyang. Bahina kada kawa, ujiannya apa? Biar hina itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting saat ini kanyang dulu. Urusan nafas itu khali ala Allah. Itu dalil-dalil bubuhan kerenakan pondok nang memang hendak makan kanyang. Apalagi kalau guru kada habis, wah langsung serbu beratan. Kenapa? Alasannya barokah. Barokah dari mana? Berabut, piring guru pecah, gelas guru melayang. Ini barokah, guru tersibur kena banyu. Barokah dari mana? Waktu mengajar, pengalaman kursi ditarik oleh murid mendabuk duduk. Jadi pas tuntung mengajar kan banyu bandakan. Kursi duduk. Nah, imbat itu mengajarkan minum, datanglah akan banyak anak mengambil banyu berabut. Lalu pas kemudian azan dikumandangkan, ulun berdiri karena hendak penjurang berpindah tempat. Cuman pas waktu itu asa kepingin hendak duduk lagi. Imbah tuntung berdiri tadi hendak duduk pulang, sekalinya kursi rupanya sudah ditarik ke anakan dabuk. Lalu mendabuk lawan banyu-banyunya pulang mendabuk. Ya Allah. Sudah gitu tegugur karena kan kadang melihat mengangkatnya, kadang menolongnya, dilihatinya. Subhanallah. Tapi ulun tertawa serongan, ya Allah jurang kayak ini kah? Karena akan sorong bahari gitu jabat. Kada sadarnya hendak membantu itu kada terpikir hendak menolongi. Cuman apa jurang kayak takajud bingung. Ustadz mendabuk. Subhanallah. Wassalamah, dan kemudian selamat. Apa tadi? Wa yurisuhul batar wal ujub, dan menjadikannya itu sombong dan ujub, menjadikan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sehat. Makanya kalau orang sugih sehat ini bahaya sebenarnya. Ya. Itu adalah istidraj dari Allah. Sudah sugih kaya, ibadahnya kada tapi banyak, bahkan mungkin kada beribadah, tapi pina nyaman aja hidupnya. Jangan dikira itu kenikmatan itu adalah istidraj. Jadi apa? Di situ sebutkan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami biarkan mereka itu orang-orang yang tadi sugih, sombong, menyiksa kepada orang lain, zalim kepada orang, dibiarkan sampai kena hibak dosanya, hanya tek
Kalau kada di dunia, di akhirat lagi nanang. Allah, bayangkan. Ngeri kalau seperti itu ya. Sugih tapi Allah. Wa yansihil akhirah, dan menjadikan lupa kepada akhirat. Wa yuhabbibu ilaihi dunya, dan mencintakan kepadanya dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, dan seperti yang telah lewat disebutkan, cinta dunia adalah puncak dari segala kesalahan. Wa tamattu'u bisyahwatil mubahat yahjubul qulub anil akhirah. Bersenang-senang aja dengan menurutkan syahwat mubah, sesuatu yang dibolehkan dalam agama, kita turuti, kita umpati, itu sudah mendindingi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apalagi kalau itu sesuatu yang dilarang, mengumpati syahwat yang dilarang, bukan dinding lagi, kadap jadinya hati kita. Ya, nauzubillah. Wa huwa dalilun ala adami mahabbatillah, dan itu ada sebagai bukti ketiadaan mencintainya Allah kepada seorang hamba tadi itu. Li'anna al-mu'mina ka khamati zar'i yatakaffa'uha al-bala, karena seorang mukmin itu seperti biji yang ditanam yang mana akan selalu rentan terkena yang namanya bala dan musibah. Itu orang mukmin. Jadi wajar kalau diciptakan apa kita diberikan cobaan, itu wajar. Fir'aun gara-garanya kenapa jadi mengaku Tuhan? Kada pernah garing. Gara-gara kada pernah garing aja Fir'aun mengaku Tuhan. Ini jangan kena kada pernah garing mengaku Tuhan juga. Hambanya mengaku Tuhan, tahu-tahu kena penyakit langsung. Allah, na'udzubillah. Wa idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu. Apabila Allah cinta dengan seseorang hamba, maka Allah berikan cobaan kepada hamba itu supaya mendengar suara rintihannya. Ya Allah. Coba kalau kadang ada diberi penyakit, kada ingat menyambut tu Allah dikit mungkin kada. Paling dalam sembahyang Allah Akbar, itu pun otak kemana Allah Akbarnya. Tapi kalau sudah garing, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata-kata yang keluar dengan mengucapkan kalimat Allah sampai nang baelang asa menggatar mendengar, ya Allah. Biasanya kadang gitu, kadang nang. Tapi kalau sudah garing, Allah, ya Allah. Di sini Allah ingin mendengar kata-kata kita seperti itu. Kalau kada diberi garing, kada tahu ucap gitu. Lalu diberi garing. Ya Allah, ulun hamba yang lemah ya Allah. Kada ada lagi tempat mengadu ya Allah. Orang kada nak heraninya ulun ya Allah. Allah senang ketika hambanya itu mengadu kepadanya. Nah, kita ini kan kadang lupa. Ibarat orang, mungkin pernah hal gambarkan dulu. Orang begawi di suatu bangunan misalnya, pekerja bangunan. Lalu ada mandor di atas mengiau, oi, kada mendengar dikiau. Mandor ini ketulian di orang ini. Akhirnya diguguri duit 10.000 supaya mari hati ke atas nih. Sekalinya kada jual banyak melihat 10.000 ambil. Simpan. Maksud mandor yang banyak duit, coba bang duit datang di mana? Di atas, kalau lihat bang itu kada juga. Akhirnya digugiri pulang 50.000. Ambil duitnya aja masih kata juga melihat ke atas. Dia mandor ini. Guguri 100.000 pulang diganali nikmatnya nih. Ya tak ada mau coba menengok ke atas. Lalu ke apa caranya supaya dia mau menengok ke atas, melihat ke atas? Guguri batu. Guguri batu di kepalanya, plak, mbahnya kena sakit. Siapa nama ampun itu? Itulah maksud Allah, kenapa kita diberi cobaan supaya kita itu mau menengok, melihat ke atas. Ya Allah. Allah itu ingin kita untuk meratap, merintih kepada Allah. Nah kita ini kalau ada merintih-rintih, kalau ada meratap, maka diberilah oleh Allah cobaan supaya kita meratap dalam rasa sakit kita itu. Kalau nikmat kada ada ucapan meratap itu kada ada. Orang sehat ada, ya Allah, kada ada.
Kalau sudah sehat tertawaan aja lagi kami. Tapi kalau sudah garing, bawa tertawaan, bisa-bisa nambah enang bawa tertawaan suruh nyawa jauh. Tapi kita benar menghibur. Allah. Wa yakrahul afrit wat tafrit wan nafrit alladhi la yamrudu wa la yarmadu. Dan Allah itu kadang menyukai orang yang kada pernah garing sama sekali. Jadi wajarlah garing-garing sekali. Asal jangan diulah-ulah garingnya. Ini karena akan pondokan ketujuh ulah-ulah juga garing kada masuk sekolah, belum garing, sakit parut. Sekalinya sakit parutnya kena lapar. Kedua sakit kepala gara-gara apa? Kiriman belum datang. Kalau kada masuk sekolah. Itu sakit mata, salahnya kenapa? Ngantuk. Itu mah akal mau ulah-ulah penyakitnya. Wa amma dawamu salamati lil 'abdi fayukhsha minhu al-istidraj wa huwa min alamatil kuffar li'anna al-ghalib 'alaihim as-sihhata liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Adapun terus-terusan sehat, kita memang mengusahakan untuk sehat, tapi kalau terus-terusan sehat itu justru ditakutkan adalah istidraj. Kita olahraga biar sehat, minum vitamin biar sehat, minum jamu biar sehat. Tapi ada juga sewaktu-waktu kena garing, apakah panas, awak batuk, dan itu wajar-wajar saja. Ya. Jangan hendak sehat terus-terusan, atau hendak juga hilang penyakit berataan. Karena ada lagi penyakit, karena ada penyakit lagi mati, habis selesai sudah ada penyakit. Tapi tetap orang hidup itu harus ada sakit, mungkin inilah, mungkin itulah, dan setiap orang mungkin ada tanggungan masing-masing. Yang penting jangan ketujuh mengeluh, terdapat lawan ini bekesah penyakit aja. Terdapat lawan ini kesah penyakit aja. Tapi mbahnya dapat duit kada ada bekesah apa-apa. Mbahnya susah bekesah benar kemana-mana, mbahnya nyaman kada ingat lagi. Nah, jangan. Kita ada penyakit, ya wajar. Kalau seandainya ke dokter hanya ada bekesah lawan penyakitnya, amun di wadah dokter kena kada bekesah, dokter bingung dia mau obati sakit apa nih. Jadi kayak apa kehidupan memang wajar-wajar saja kalau kita ditimpa penyakit. Nah ini peringatan. Dalam hadis ini apa? Peringatan dua macam. Cukup sehat dan selamat itu sebagai peringatan adalah ia penyakit yang membunuh kepada anak Adam. Kenapa menjadikan orang lalai dan lengah? Kemudian lagi selanjutnya, khuffatil jannatu bil makari, dikelilingi surga itu dengan perkara yang dibenci, wa khuffatin nar bis syahwat, dikelilingi surga itu dengan dikelilingi neraka itu dengan perkara-perkara yang diingini syahwat. Surga, hendak masuk surga tapi nyaman-nyaman nyantai-nyantai aja. Oh, kada kawa. Karena surga itu dikelilingi perkara-perkara yang kita kada ketujui. Beribadah sembahyang ini kan nafsu kita orang ketujuh, maka itu yang harus kita lawan. Sedangkan neraka gampang benar aman masuk neraka. Tulak ke diskotik asik. Kemudian minum napang ketongannya. Napa nang rame itu minum. Kecubung. Minum kecubung, tolak ke diskotik, mati di situ. Nah, itu tadi termasuk mengelilingi neraka perkara-perkara yang disenangi, syahwat. Jadi kalau hendak masuk ke neraka itu nyaman aja, ngalih itu masuk surga. Tapi sebenarnya kada ngalih bagi orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah, gampang aja. Nah mudah-mudahan kita orang yang digampangkan untuk masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita habiskan. Al-hikmatu dalatul mu'min. Bermula hikmah. Hikmah itu bisa kata-kata, bisa perbuatan. Hikmah itu adalah kata-kata yang bijaksana. Al-hikmatu allati hiya al-ilmu bil asya' ala ma hi alaihi wal amalu kama yanbaghi. Bermula hikmah itu adalah ilmu dengan sesuatu, mengetahui dengan sesuatu ala ma hi alaihi, ke atas sesuatu yang ada ke atasnya.
wal amal kama yanbaghi, dan mengamalkan sesuatu yang sepantasnya. Kullu kalimatin, setiap kalimat, wa'azatka, yang menasihati engkau, au zajaratka, atau mengingatkan engkau, au da'atka ila makramatin, atau mengajak engkau kepada kemuliaan, au nahatka, atau mencegah engkau an qabihin, daripada keburukan, fahiya hikmatun, maka itu adalah hikmah. Jadi dari mulut siapapun keluarnya, kalau itu memang membawa kepada kebaikan, maka itu adalah hikmah. Makanya ada perkataan, khudil hikmata walau min afwahil majanin, ambillah hikmah itu walaupun keluar dari orang kegilaan. Kalau orang kegilaan tapi kata-katanya bagus, masa kita menolak? Orang siapa yang gini bagus kata-katanya, tapi orang kegilaan, kenapa Pak? Jangan lihat gilanya, tapi lihat kata-katanya. Hikmah. Dhalatul mu'minin, barang hilangnya orang mukmin. Hikmah itu barang hilangnya orang mukmin. Jadi kalau nangaran orang mukmin, jika menemukan hikmah, ambil, karena itu barangnya, barang setiap orang mukmin yang hilang. Kita kehilangan kalau menemukan barang kita, ya ambil, itu memang barang kita. Nah, hikmah ini kata-kata yang bagus, ungkapan yang bagus, itu adalah hikmah milik kita. Jadi kalau dimanapun kita dapat, kita ambil, siapapun nama ucapannya. Khudu al-hikmata mimman sami'tumuha fa innahu qad yakulu al-hikmata ghairul hakim wa takunu ramyatu min ghairi ramin. Ini suatu pengungkapan daripada Abdullah bin Abbas. Ambillah hikmah itu mimman sami'tumuha, daripada orang yang kamu mendengarkannya. Fa innahu qad yaqulul hikmata, karena sesungguhnya kadang menyampaikan hikmah itu ghairul hakim, bukan orang yang bijaksana. Karena orang yang mengeluarkan kata-kata itu disebut hakim. Orang yang punya hikmah, orang yang apa istilahnya memiliki kata-kata itu namanya seorang yang bijaksana. Khudil hikmah, ambil. Suatu hari raja berjalan dengan para pasukannya. Di tengah perjalanan ada terdapat orang tua menanam pohon, dan pohon ini kada tumbuh kecuali 20 tahun kemudian hanya tumbuh. Sedang Asirin umur sudah 70 tahun ke atas, dan kemungkinan kada panjang umur lagi. Lalu gasan apa menanam pohon yang 20 tahun hanya tumbuh? Pohon apa tuh yang 20 tahun? Kasturi. Ya, anggaplah kasturi gitu. Karena menyebutkan orang yang sudah berumur juga kan, jadi kita terima. Ini termasuk kalam hikmah nih. Lalu pas di tengah jalan raja melihat tadi orang tua menanam pohon, singgah penasaran. Gasan apa pian menanam? Pian sudah tua, pohon ini tumbuh kena. Kemungkinan pian sudah mati. Lalu berbaliklah orang tadi itu melihat, oh ternyata raja dan pasukan. Ujar orang tua tadi, memang umur ulun mungkin kada panjang lagi, tapi ulun menanam ini gasan anak-anak cucu kena nak menikmatinya. Ujar raja, ini kalam hikmah luar biasa. Akhirnya raja memadahkan dan pengawalnya, bari duit. Imbahnya dibari duit, bepender pula nak tuha tadi itu. Ujar si Rezuk, lihat ulun hanya menanam sudah tumbuh langsung duit. Ujar raja, dasar bujur nih, kata-kata hikmah pulang, bari duit pulang. Bepender pulang nak tuha. Orang pohon tumbuh setahun sekali, aku belum 2 tahun sudah 2 kali dapat duit. Ujar raja, hikmah pulang. Pas hendak berpender, ujar raja, hadang udah stop. Ulun berjauh dulu supaya kita mendengar hikmah pulang keluar. Habis duit ulun jagarnya. Ini kata-kata hikmah perlu dihargai. Kata-kata nang, masya Allah ya. Dulu di TV ada siapa namanya? Motivasi itu siapa? Siapa namanya? Wah ini kan ada lagi hilang gara-gara ada masalah itu semalam. Mario tegang gitu.
Mario Teguh. Mario Teguh. Mario Teguh itu kata-katanya motivasi terus luar biasa. Makanya kan sampai ada acaranya itu khusus memberikan motivasi. Orang kalau mendengar itu luar biasa. Menjadi semangat. Sampai ada seseorang mendengarkan kan dimotivasi untuk supaya menghargai perempuan yang paling pertama dalam hidupmu adalah ibumu. Lalu boleh berpendelon bini. Sampai terdapat lawan bini tadi sudah mendengarkan Mario Teguh tadi tentang bagaimana perempuan yang paling utama dalam hidup kamu adalah ingat siapa ya? Kan tadi ibumu, cuman akan ingatan siapa? Sampai di rumah ingat lagi perempuan utama itu siapa? Nang bini mah dengan siapa nih bini perempuan pertama? Cemburu sudah. Siapa ini kata? Tak salah sambat sekalinya Pak. Ngaran orang lain. Napa ada bini lawan piring langsung mencatuk kepala nang laki. Bangun-bangun laki sudah di rumah sakit. Gara-gara salah mendengar kalimat motivasi. Orang ibumu nya terbawa ngaran bini orang lain terlambat. Napa ada badawaran di rumah. Nah, hikmah ini tadi kalam hikmah. Siapa tahu mungkin di antara kita ini nanti subhanallah karena hikmah ini keluar bukan karena dipikir-pikir itu kada, tapi subhanallah Allah yang mengalirkan dari mulut seseorang keluarlah kata-kata hikmah. Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab beliau yang terkenal dengan Al-Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang mana Sakandar ini di kota di Mesir ya. Nah, alhamdulillah semalam ulan sempat berziarah ke makam beliau. Beliau di kota Iskandaria, tapi makam beliau kada di Iskandaria. Aslinya orang Iskandaria, tapi makam beliau bukan di Iskandaria. Lalu dan di tempatnya itu apa daerah kumuh, makam sini tempat kuburan-kuburan tapi kumuh. Cuman subhanallah untuk makam beliau itu dibina, dibagusi dan ada masjidnya di situ. Lalu sembahyang di situ dan alhamdulillah pas keluar dari masjid sandal ulun hilang. Ini menunjukkan apa? Supaya kebulik pulang ke situ mendatangi sandal. Subhanallah. Kenapa siringan bana ulun ini hilang sandal? Ada sekali dua kali, bancak pada sudah hilang sandal. Khutbah Jumat pernah juga. Bulik-bulik untuk khutbah Jumat hilang sandal, subhanallah. Dan itu dua kali terjadi. Ini pengalamannya, tapi bukan kada apa-apa. Artinya subhanallah. Mungkin saking senangnya dengan ulun, kada kau dapat orangnya sandalnya barang. Subhanallah. Ala kulli hal itu cerita aja ya, alhamdulillah. Karena setiap kali hilang sandal, alhamdulillah ada pulang sandal hanyar itu. Cuman yang kada hilang-hilang ini kada ada gantinya lagi. Al-hikmatu dalatul mu'min. Sudah. Yang terakhir al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Bermula yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Jadi sesuatu yang sudah jelas jangan dijadikan samar-samar. Nya bisa banana sudah tahu nih haram diulah-ulah aja pula. Amun kini bang, kebanyakan amun. Ini sudah jelas haram. Berzina jelas sudah haram. Amun menggatuk aja bang, kayak apa aja. Lalu imbah itu kada sengaja termasuk akan pulang. Nah, sudah tahu aja tapi, nah inilah orang mengkancil. Mencari-cari sudah jelas babi haram sudah jelas. Amun cucunya babi bang ada apa-apa kalau aja Allah jurang ada aja petakunannya itu ada karuan pokoknya yang jelas sudah haram tinggalkan, yang halal yang jelas-jelas halal makan nikmati. Wa ma bainahuma, ini hadisnya ada sambungannya, wa ma bainahum umurun mustabihat,
Dan sesuatu yang kada jelas ini kada jelas haramnya, ini kada jelas halalnya, itu adalah sesuatu yang syubhat. Yang syubhat ini kalau bisa kita tinggalkan kalau kada jelas. Karena apa? Orang yang terjatuh ke dalam syubhat bisa-bisa nanti jatuhnya kepada haram. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi kalau bisa syubhat pun tinggalkan, apalagi haram tinggalkan. Kalau sudah jelas lah, sudah jelas haram jangan dicari-cari lagi. Ya, sudah tahu kedebuli-nya. Itu tadi orang kita ini kan amun bang, amun kebanyakan amun. Sudah jelas haram ya sudah kada pakai amun lagi. Haram sudah selesai titik. Lain kalau memang itu ada khilaf di kalangan ulama, bukan masalah yang qat'i, far'i, maka itu mungkin bisa. Babi sudah jelas haram, jangan dicari-cari kayak pecelahnya. Ada kondisi tertentu memang boleh, tapi kalau sudah kada kondisi itu haram sudah selesai. Jadi al haramu bayyinun wal haramu bayyinun, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, wallahu a'lam bissawab. Semoga kita terjaga, kita semua terjaga daripada makanan-makanan yang haram dan diberikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak, yang menjadi penolong kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.